Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sesama anak Adam. Jadi manusia itu secara religi semua adalah satu keturunan atau anak Adam. Jadi sesungguhnya seluruh manusia itu harus bersaudara. Memang setiap orang diwajibkan untuk saling mengingatkan tentang kebenaran dengan sabar, walaupun hanya satu hal. Satu misal, asal mula kita, asal mula kita masing-masing. Saya misalnya, saya ini hidup tidak pernah minta kepada siapapun. Saya tahu-tahu ada di dunia ini. Saya yakin saudaraku juga begitu. Saya tahu-tahu menjadi anak orang yang beragama Islam. Kemudian ya saya ikut-ikutan mengaku beragama Islam. Nah, saya yakin kebanyakan saudaraku yang lain juga begitu. Kebetulan saya lahir katanya dari suku Jawa. Nah, akhirnya saya pun kalau ditanya, saya dari Jawa. Nah, ini juga berlaku bagi saudaraku yang mungkin mengaku Sunda, mengaku Batak, mengaku Cina, mengaku Padang, dan lain sebagainya. Ternyata semua itu kita hanya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Terutama agama ya, agama. Kita harus tahu bahwa tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang kemudian melahirkan nama agama karena keturunan. Tidak ada. Misalnya Nabi Isa ya melahirkan nama Nasrani, nama agama Nasrani. Kan bukan keturunannya orang Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad melahirkan nama agama Islam. Kan bukan berarti keturunan orang tuanya yang beragama Islam. Nah, kita ini harus diakui bahwa kita beragama hanya karena keturunan. Memprihatinkan. Sekarang kita sudah diingatkan dengan corona. Ya. Mau mengaku agama apa, suku apa, ya. Dengan corona kita harus sadar. Ternyata corona berlaku untuk seluruh manusia, seluruh bangsa di muka bumi ini. Maka yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekarang ini adalah karena kita hidup tanpa ada yang minta, maka jawabnya ya gampang. Berarti ada yang menghidupkan. Berarti ada yang menghendaki kita hidup. Dengan bahasa lain, dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Allah, dialah Pangeran, Kanjeng Gusti, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ini berasal dari yang sama-sama gak minta hidup di muka bumi, dan ternyata kita semua ingin hidup bahagia. Iya kan?
Nggak ada orang yang pengen hidup sengsara, itu nggak ada. Semua orang ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia? Hanya ada dua jalan, saudaraku. Satu, cari keuntungan. Dua, cari imbalan. Tapi dengan cara berbuat baik. Satu biji padi ditanam, akhirnya menjadi ratusan bahkan ribuan. Selebihnya dari satu biji sawi itu adalah keuntungan setelah kita kurangi dengan biaya pekerjaan. Nah, itu cari keuntungan salah satunya. Berdagang, berniaga. Nabi Muhammad juga seorang niagawan. Yang kedua, cari imbalan. Kita buruh, kita jadi karyawan, kita jadi pegawai. Ya, itu kita dapatnya imbalan. Dua itu jangan lupa, jangan salah. Jangan cari imbalan dari jualan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan corona kita seolah-olah nggak ada apa-apanya. Seluruh ibadah kita selama ini bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, saatnya kita kembali kepadanya. Bahwa kita dikehendaki hidup di muka bumi ini untuk berlomba berbuat kebaikan. Dan kebahagiaan itu datangnya dari perbuatan baik. Nah, kebaikan yang kita lakukan dan menghasilkan kebahagiaan ini dijanjikan oleh Allah akan diulangkan setelah kita kembali kepadanya. Jadi kalau ingin hidup bahagia di akhirat, maka di dunia ini harus cari bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Jangan sampai menyengsarakan, jangan sampai memaksakan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, corona mudah-mudahan menyadarkan kelalaian kita selama ini, yang suka membanggakan diri, membanggakan agamanya, membanggakan ibadahnya, sedangkan dengan corona kita tidak bisa apa-apa dengan ibadah tadi. Cukup sekian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau cocok pakai, nggak cocok buang, ya itu aja. Keselamatan saudaraku saya ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.